warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Nah, teman-teman jemaah Ainur Raja rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah kita kembali bertemu lagi, kesempatan yang sangat mahal. Kemudian salawat juga salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada seluruh keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Nah, jemaah rahimakumullah, pada kajian kita yang sebelumnya, yang bulan lalu, yang saya batuk-batuk luar biasa itu, kita membahas kitab Riyadhus Shalihin bab pertama, pertemuan pertama yang berkaitan dengan pembahasan niat. Kemarin kita sudah sampaikan kitab Riyadhus Shalihin seperti apa, siapa yang menulis, yaitu Imam Nawawi. Kenapa yang dijadikan bab pertama itu adalah bab ikhlas? Karena niat dan ikhlas, karena semua hal itu apa yang kita lakukan itu setengah cara, setengah niat. Jadi dengan belajar fikih sholat, takbiratul ihram, tangannya santai lurus menghadap ke atas, menghadap ke kiblat, sejajar bahu atau telinga, mengucapkan Allahu Akbar. Kenapa Allahu Akbar? Allah lebih besar daripada apapun. Kalau jenengan ingat Allah lebih besar daripada apapun, maka jenengan akan lebih mudah untuk khusyuk daripada mikirin nanti pulang lewat mana, nasi kotak isinya apa gitu. Allah lebih besar daripada itu. Sampai salam dipelajari berkali-kali pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalian yang di sebelah kanan, baik itu malaikat atau sesama jamaah, sebagian ulama menambahkan jin muslim yang di kanan, semoga diberi keselamatan dan rahmat oleh Allah. Yang kiri pun demikian. Segala hal tentang cara sholat itu setengah gitu. Setengahnya lagi apa? Niat. Bahkan kalau diadu separuh yang niat dengan separuh yang cara, itu mana yang lebih penting? Yang lebih penting adalah niat. Karena andai kata secara cara itu ada yang jenengan nggak sengaja salah atau tidak mampu melaksanakan, maka dengan niat yang baik itu masih bisa untuk selamat. Maka bab berkaitan dengan niat dijadikan sebagai pembahasan yang pertama. Nah, di antara hal yang kemarin kita bahas adalah hadis, ya, segala amal bergantung pada niatnya dan setiap orang itu mendapatkan ganjaran berdasarkan niatnya. Mendapat ganjaran berdasarkan niatnya, ini maksudnya adalah ganjaran akhirat. Adapun ganjaran dunia tidak dijamin. Ya kemungkinan besar ya, tapi tidak pasti. Jadi misalkan jenengan bantu orang niatnya karena Allah, cara bantunya benar, pahala pasti. Tapi orangnya merasa terbantu oleh jenengan atau risih, itu perkara lain. Jenengan hadir ke masjid pengen tambah pinter biar bisa beramal karena Allah dengan lebih baik, berangkat ke masjidnya itu pasti dapat pahala asal niat dan caranya betul. Pahala akhiratnya pasti. Tapi sampai masjid terbau ustadznya watu jenengan nggak paham apapun urusan dunia kan itu, ganjaran dunia itu kemungkinan besar tapi tidak dijamin. Jadi setiap orang mendapat apa yang dia niatkan itu kaitan dengan akhirat atau pahala nanti di hari kiamat. Itu untuk dunia tidak dijamin. Nah, ketika seseorang meniatkan perbuatan yang baik dengan niat yang baik secara umum, maka dia mendapatkan seluruh fadilah dari amal itu meskipun niatnya umum. Meskipun ada fadilah yang dia belum tahu. Misalnya baca Quran di masjid, kecuali pas pengajian atau pas khutbah Jumat itu jangan ya. Karena baca Quran sunnah, menyimak khutbah atau pengajian,
Tapi secara umum baca Quran di masjid dalam hadis sahih riwayat Muslim, satu ayat lebih bernilai daripada seekor onta. Enggak tahu keutamaan itu, tahunya satu huruf 10 kebaikan. Udah baca hanya dengan satu niat baik, ternyata ada fadilah-fadilah lain yang tidak diketahui. Semua fadilah itu didapatkan oleh orang tersebut. Makanya berniat baik itu penting. Itu diantara kajian kita yang kemarin. Kemarin kita juga sempat bahas hadis yang lain yang saya belum sempat ceritakan biografi Aisyah yang meriwayatkan hadis nomor 2 ini. Hadis tentang setelah penaklukan Mekah tahun 8 Hijriah bulan Ramadan, penduduk Mekah sudah tidak punya alasan untuk hijrah keluar dari Mekah. Yang ada adalah alasan keluar dari Mekah untuk berjihad, dan jihadnya harus dengan niat yang baik. Nah, kemarin kita belum sempat ceritakan ya sedikit lah tentang biografi Aisyah. Sebelum kita bahas hadis hari ini, kita ceritakan sedikit tentang Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah adalah salah satu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara 11 atau 9 istri beliau. Kenapa 11 atau 9? Karena beliau punya 2 istri yang wafat ketika beliau masih hidup, meninggal duluan, yaitu paling terkenal Khadijah, kemudian satu lagi Zainab binti Huzaimah. Dia pernah punya 11 istri, yang 2 wafat dulu, yang ditinggal meninggal oleh Rasul itu 9. Maka ada yang bilang istri beliau 11 betul, 9 juga betul. Selisih 2 itu maksudnya yang 2 wafat lebih awal sebelum Rasul. Kenapa Rasul itu menikahi para istri beliau? Para ulama itu punya hitungan hikmahnya. Saya sudah menulis di website saya, kilauilmu.com, promosi ya. kilauilmu.com. Itu analisa dari ulama, bukan nota hadisnya sendiri. Kenapa Rasul menikahi Khadijah? Kenapa nikah dengan Aisyah? Kenapa nikah dengan Hafsah? Kenapa nikah dengan masing-masing istri? Ada hitungannya. Misalnya, kenapa Rasul menikah dengan Ummu Habibah, putrinya Abu Sufyan, saudarinya Muawiyah? Atau ada alasannya? Alasannya adalah karena Ummu Habibah punya bapak yaitu Abu Sufyan saat itu masih kafir dan musuh Islam. Saudaranya yaitu Muawiyah waktu itu juga masih kafir, walaupun akhirnya masuk Islam jadi pahlawan Islam malahan kan. Tapi waktu itu masih kafir dan musuh Islam. Terus si Ummu Habibah ini punya suami namanya Ubaidullah bin Jahsh. Nah, mereka berdua hijrah ke Habasah. Sampai Habasah, Ubaidullah bin Jahsh ini murtad, masuk Kristen. Udah bapaknya kafir, saudaranya kafir, suaminya murtad, rumahnya Mekah tapi hijrah ke Afrika, ke Habasah. Siapa yang akan melindungi? Maka dinikahi oleh Rasul. Jadi bukan karena ini itu nikahnya 9 sampai 11, tapi ada hitungannya. Ada istri yang dinikahi karena diantaranya ya, karena untuk memuliakan bapaknya, yaitu Aisyah, anaknya Abu Bakar As-Siddiq, dan Hafsah, anaknya Umar bin Khattab. Jadi karena untuk memuliakan keduanya, maka Rasul menikah atau mengikat keduanya dengan menikahi Aisyah dan Hafsah. Nah, kalau Utsman dan Ali gimana? Utsman dan Ali didadekne mantu, ya kan? Utsman menikahi Ummu Kulsum sama Ruqayyah, jadi yang satu meninggal, terus Utsman menikahi saudarinya, yang pernah menikah dengan 2 anaknya Rasul. Kemudian Ali bin Abi Thalib dinikahkan dengan Fatimah. Jadi 4 khulafaur rasyidin itu bukan hanya dekat secara ideologi, tapi secara kekeluargaan juga diikat. Ada istri yang dinikahi karena dikenal sangat baik kepada orang-orang miskin, sampai digelari Ummul Masakin, ibunya orang-orang, dan seterusnya. Ada hitungannya itu. Nah, kemudian terkait dengan pribadi Aisyah secara khusus,
Aisyah itu dinikahi oleh Rasul ketika umurnya sekitar 7 tahun. Akadnya zaman itu bocah umur 7 tahun, 9 tahun tidak seperti anak 7 tahunnya sekarang. Bukan hanya di Arab loh Pak, di Eropa jenengan kan pasti pernah lihat lah konten para raja Eropa, bangsawan Eropa itu banyak cerita nikah yang laki umur 40-50 tahun lebih, istrinya 10 tahun ke bawah. Itu biasa, nggak masalah. Oleh sebab itu, ketika Rasul masih hidup dan menikahi Aisyah umur 7 tahun, 9 tahun itu, orang kafir dan orang munafik tidak ada satupun yang nyerang Rasul dari segi pernikahan itu. Ya kan, Rasul diarani tukang sihir, diarani tukang ngapusi, diarani orang kena sihir, diarani macam-macam, tapi tidak ada yang menghina Rasul. Kok rabi karo cilik? Karena zaman itu nggak masalah. Nah, kenapa kok menikah dengan anak umur 7 tahun atau berumah tangganya 9 tahun? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan teladan untuk kita semua di luar rumah maupun untuk urusan di dalam rumah. Ya kan? Beliau adalah teladan kita tentang cara sholat, cara amar ma'ruf nahi mungkar, cara dagang dan lain-lain. Tapi beliau juga teladan kita berkaitan dengan caranya mandi, caranya buang air, sholat tahajud di rumah berapa rakaat. Itu yang paling bisa melihat adalah istri-istri beliau, makanya menikah dengan banyak wanita. Nah, karena para istri beliau banyak yang sepuh-sepuh, kan ada sekian istri dinikahi karena tua, terus nggak ada yang mengayomi, suaminya meninggal, ada yang suaminya murtad. Maka Rasul butuh seorang istri yang bibit bebet bobotnya istimewa, dalam hal ini anaknya Abu Bakar As-Siddiq, yang usianya sangat muda, di usia yang paling cerdasnya, agar belajar banyak, nanti umurnya panjang, bisa banyak cerita. Rasul biyen gini gitu. Makanya Aisyah itu menjadi salah satu sahabat, ya istri sekaligus sahabat ya. Ini menjadi salah satu sahabat Rasul yang paling banyak meriwayatkan hadis, belajar langsung dengan cara berumah tangga itu ya. Jadi itu tambahan dari hadis yang kemarin yang kita belum sempat ceritakan biografi sahabat yang meriwayatkannya. Jamaah rahimakumullah, di kesempatan kita kali ini kita akan membahas mungkin 2 hadis yang intinya adalah satu hal, yaitu ketika kita mau melakukan hal yang baik, niatkan dengan niat yang baik, sesuatu yang jenengan sudah paham. Kita hanya menambah-nambah, hanya mengulang-ulang saja. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dulu Sa'ad bin Abi Waqqas itu pernah sakit keras. Dia mengira akan meninggal dengan sakit itu, ternyata setelah itu sehat. Nah, pas sakit keras itu dijenguk oleh Rasul, dan Sa'ad bin Abi Waqqas menanyakan kepada Rasul, wahai Rasul, boleh enggak saya mewasiatkan seluruh hartaku untuk orang lain yang bukan keluarga? Rasul menjawab, oh, tidak boleh. Kalau 2/3 tidak boleh. Kalau setengah enggak boleh. Kalau mewasiatkan 1/3, beliau menjawab as-sulusu was-sulusu kathira, sepertiga. Sepertiga itu sudah banyak. Dalam riwayat lain kabir, artinya besar. Jadi mewasiatkan harta, sok le aku mati kae bagian sama itu maksimal 1/3 harta. Kemudian beliau mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, innaka intadharu warathataka aghniya khairun min antadarahum alatan yatakaffafun nas. Jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam kondisi berkecukupan, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam kondisi miskin, butuh dibantu orang lain. Nah, beliau melanjutkan, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Dan sesungguhnya
tidaklah kamu menafkahkan satu nafkah dengan itu kamu mengharap wajah Allah, alias ikhlas, melainkan kamu pasti diberi pahala karenanya, termasuk makanan atau minuman yang kamu masukkan ke dalam mulut istrimu. Nah, ini hadis ini kita bahas sahabat yang meriwayatkan, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini sahabat yang sangat terkenal. Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah salah satu sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Ya, jadi awal dakwah itu salah satu yang masuk Islam pertama selain Abu Bakar, Khadijah, Ali, Bilal, itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas juga dikenal dengan sebutan salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Pernah nggak dengar istilah itu? 10 sahabat dijamin masuk surga. Nah, kalau misalnya 10 sahabat dijamin masuk surga, berarti yang lain apakah nggak dijamin? Ini para ulama menjelaskan gini. Istilah 10 sahabat dijamin masuk surga, termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas, itu maknanya adalah 10 orang ini adalah sahabat yang terbaik, yang dijamin masuk surga, yang disebutkan dalam sebuah hadis. Jadi di hadis sahih riwayat Tirmidzi, Rasul menyebut 10 nama itu dalam satu rangkaian. Abu Bakrin fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Sa'd fil jannah, sampai 10. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Zaid bin Amr, Abu Ubaidah ibnu Jarrah, dan lain-lain. 10 ini diistilahkan 10 dijamin masuk surga karena disebut di satu hadis, yang sebetulnya di hadis-hadis lain Rasul juga nyebut nama-nama lain gitu. Selain itu secara umum kan para sahabat itu disebut radhiyallahu anhum wa radu, Allah ridho kepada mereka. Jadi secara umum dijamin masuk surga. Yang 10 ini disebut khusus karena ada hadis khususnya. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah seorang anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Ketika ketahuan masuk Islam, dengan pasti tahu cerita ini, ibunya mogok makan sampai kamu murtad, gitu. Harus kembali ke agama kita, agama nenek moyang, leluhur kita. Gitu. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, saya tidak akan kembali ke agama yang dulu, terserah apa yang Anda mau lakukan. Jawab tegas seperti itu, ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas akhirnya menyerah, akhirnya mau makan dan minum. Dan berkaitan dengan sifat perbuatan Sa'ad bin Abi Waqqas tidak mau menuruti ibunya yang nyuruh murtad itu, Allah turunkan ayat. Jika keduanya memaksa kamu untuk menyekutukan Allah, maka jangan dituruti dan seterusnya. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini punya keistimewaan, diantaranya istimewa lain adalah orang pertama yang menembak di jalan Allah. Jadi dulu ketika umat Islam hijrah ke Madinah, Rasul itu kan mengadakan sekian peperangan dan mengirim sekian ekspedisi pasukan. Ekspedisi itu maksudnya Rasul nggak ikut berangkat, tapi cuma ngirim pasukan. Nah, pasukan pertama namanya disebut pasukan Saiful Bahri. Pernah dengar nggak nama orang jenis Saiful Bahri? Karena dikirim ke tempat namanya Saiful Bahri. Kalau jenengan pernah belajar bahasa Arab, itu bisa kelihatan lucu. Saif itu kan pedang, Bahri itu artinya laut. Pedang laut, wong jenenge kok pedang laut. Bukan soal pedang lautnya, tapi Saiful Bahri adalah istilah untuk pasukan yang pertama kali dikirim oleh Rasul untuk memerangi orang kafir, walaupun nggak jadi bertempur, tapi pernah dikirim saja. Kemudian Sariyah atau ekspedisi yang kedua dipimpin oleh Ubaidullah bin Haris, sepupunya Rasul. Ini yang pertama kali terjadi perang dalam bentuk saling serang dengan panah.
Nah, dari pihak Muslim yang pertama kali memanah itu Sa'ad bin Abi Waqqas, maka dia disebut sebagai orang pertama yang menembak dalam jihad Islam di syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sa'ad bin Waqqas didoakan oleh Rasul, Allahumma stajib li Sa'din idza da'a. Ya Allah, kabulkanlah doanya Sa'ad bin Abi Waqqas jika dia berdoa kepadamu. Itu hadis sahih riwayat Tirmidzi dan Hakim. Nah, pernah itu dijelek-jelekan sama orang. Sa'ad bin Abi Waqqas ini kalau memutuskan perkara nggak adil, orangnya gini-gini. Sa'ad bin Waqqas doa, ya Allah, kalau dia bohong, maka panjangkan umurnya, jadikan dia miskin di umur panjangnya itu, dan jatuhkanlah dia dalam fitnah kena. Dulu ada khalifah namanya Marwan bin Hakam, khalifah dari Bani Umayyah. Saat bin Abi Waqqas masih hidup, orang ini jadi khalifah. Marwan bin Hakam mengatakan harta Baitul Mal ini milik kami. Kami bagikan ke orang yang kami sukai. Suka-suka kami dong, ke Baitul Mal milik kami. Saat bin Abi Waqqas ngancam, apakah saya perlu mengangkat tangan? Akhirnya ampun, jangan didoakan. Nah, hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasul mengatakan wasiat itu maksimal sepertiga. Jika kamu meninggalkan keluargamu dalam kondisi berkecukupan, itu lebih baik. Konteks sabda Rasul ini atau sebab sabda Rasul ini kan karena Sa'ad bin Abi Waqqas ngomongin wasiat. Jadi wasiat maksimal sepertiga untuk orang lain, 2/3 untuk keluarga, itu lebih baik. Nah, kemudian ada hal lain yang juga bisa dimaknai dari hadis ini. Rasul mengatakan, jika kamu meninggalkan keluarga atau ahli warismu dalam kondisi berkecukupan, itu lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam kondisi miskin. Ini juga mengajarkan kepada kita untuk mendidik anak-anak kita supaya mampu bekerja, agar ketika nanti jenengan wafat, jenengan tinggalkan anak dan anak-anak jenengan dalam kondisi berkecukupan. Jadi meninggalkan keluarga dalam kondisi berkecukupan bisa berarti meninggalkan harta warisan, tapi juga bisa berarti sempat mendidikkan anak agar bisa bekerja sendiri. Nyekolah nih, lalu beliau mengatakan, tidaklah kamu menafkahkan nafkah apapun kecuali karena Allah, melainkan kamu pasti akan dapat pahala termasuk apa yang kamu masukkan ke mulut istrimu, baik itu menyuapkan betulan atau dalam arti ngasih duit. Nah, di sini para ulama mengatakan bahwa nafkah kepada keluarga tidak berpahala kecuali jenengan meniatkannya karena Allah. Jadi salah satu hal yang kita khawatirkan adalah ketika orang bekerja bertahun-tahun, belasan tahun, mungkin puluhan tahun nyambut gawe, hasilnya jadi anak cucu, lupa tidak diniatkan sebagai ibadah ya. Anak istri kenyang, dapat rumah, anak sekolah, punya motor dan seterusnya. Tapi bapaknya nggak dapat pahala. Iman itu kalau sampai terjadi ya. Jadi para bapak kalau bekerja memberikan nafkah ke keluarga, niatkan sebagai ibadah. Ibu-ibu kalau masak dan lain-lain itu harus tabtaghi biha wajah Allah. Dengan itu mengharapkan wajah Allah, karena Allah, biar dapat pahala atau bahasa-bahasa niat sejenis itu intinya adalah niat ibadah. Itu dari hadis yang pertama. Kemudian masih di hadis yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa menafkahi keluarga kalau diniatkan ibadah akan berpahala. Itu kan? Di hadis yang lain, Rasul menyebut bahwa menafkahi keluarga itu lebih baik daripada infak apapun. Hadisnya sahih riwayat Muslim, Pak. Rasul mengatakan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, 1 dinar yang kamu infakkan di jalan Allah. Di jalan Allah itu artinya jihad.
Wa dinarun anfaqtahu ala raqabah. Satu dinar yang kamu infakkan untuk iuran membebaskan budak. Satu dinar yang diberikan kepada orang miskin. Satu dinar yang kamu infakkan kepada keluargamu, a'domuha ajro, yang paling besar pahalanya alladzi anfaqtahu ala ahli. Yang paling besar pahalanya adalah yang kamu infakkan untuk keluarga. Jadi infak untuk jihad pahalanya besar. Infak iuran membebaskan budak pahalanya besar. Infak untuk orang miskin pahalanya besar. Infak untuk keluarga pahalanya yang paling besar dengan catatan. Catatannya adalah jika lettingnya sama. Lettingnya sama itu maksudnya gini. Anak jenengan belum sarapan, orang miskin yang bukan keluarga juga belum sarapan. Uang untuk sarapan diberikan ke anak pahalanya lebih besar daripada uang sarapan untuk orang miskin. Tapi kalau anak jenengan sudah sarapan tapi belum jajan, jajan kan sekunder bahkan tersier ya. Orang miskin belum sarapan bahkan dari kemarin lusa belum makan, maka infak sarapan untuk orang miskin pahalanya lebih besar, beda levelnya. Tapi kalau sama-sama sarapan, sama-sama jajan, sama-sama belikan baju, sama-sama itu untuk keluarga atau untuk yang lain, yang terbesar pahalanya untuk keluarga kalau diniatkan sebagai ibadah. Jenengan mana habis ini dapat nasi jajan-jajan itu kan? Jangan gemulai dibarengi anak, dibarengi istri, itu pahalanya lebih besar dibandingkan dengan kalau dikasihkan ke orang lain. Itu hadis sahih riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain, hadis sahih riwayat Ibnu Majah, Rasul mengatakan khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling berperilaku baik kepada keluarganya. Itu intinya hadis yang pertama adalah ketika kita infak kepada keluarga, itu adalah infak yang pahalanya paling besar kalau diniatkan sebagai ibadah. Bagi yang sudah lanjutkan, bagi yang belum, mari kita mulai. Kemudian satu lagi yaitu hadis yang kedua, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang juga terkenal. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajulu yuqatilu saja'atan warrajuli yuqatilu hamiyatan ayyudalika fi sabilillah. Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, Rasul ditanya tentang ada orang yang berjihad karena berani. Jadi pengen menyalurkan hobi perangnya saja. Ada orang lain yang ikut jihad karena fanatisme, karena dia orang Arab, lawannya orang Romawi, maka saya ikut perang membela Arab sebab sama-sama Arab, bukan soal agama, tapi soal sesama suku atau fanatisme. Mana yang di jalan Allah? Rasul menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Orang yang berperang untuk meninggikan kalimatullah, disebut juga kalimatut taqwa, disebut juga kalimatut tauhid, disebut juga kalimat thayyibah, yaitu la ilaha illallah. Orang yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah ini, itulah yang di jalan Allah. Itu ya hadis terkenal kan. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu adalah sahabat yang berasal dari Yaman. Nama aslinya Abdullah bin Qais. Ketika Muhammad belum menjadi Rasul, Muhammad belum menjadi Nabi, kan ada segelintir orang Arab yang disebut Hanifiyah, orang Arab garis lurus, yaitu orang-orang yang ketika masyarakatnya jahiliyah nyembah berhala, segelintir orang ini anti nyembah berhala. Bahkan ada yang nggak mau minum khamr dan lain, sudah lurus dari awal karena logika, pinter. Contohnya adalah Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan. Kalau Umar bin Khattab pernah nakal, tapi akhirnya jadi salah satu manusia terbaik ya. Jadi Abu Bakar, Utsman itu lurus dari awal.
Kemudian ada namanya Warokoh bin Naufal, itu saudara sepupunya Khadijah. Warokoh bin Naufal itu menganggap masyarakat Mekahnya ini nyembah berhala ini pasti salah, pasti jelek. Gak mungkin Tuhan kok banyak. Maka saya maunya nyembah Tuhan satu saja, yaitu Allah. Terus dia belajar ke Kristen garis lurus, istilahnya Ariusiyah zaman dulu. Belajar ke Sam, pinter, pulang ke Mekah, lama-lama dia tua. Ketika dia tua hampir meninggal, Muhammad itu seneng tahanus di Gua Hiro. Kisah itu tahanus di Gua Hiro, didatangi malaikat Jibril, menerima 5 ayat pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Takut pulang ke rumah Khadijah, sama Khadijah dibawa ke rumah Warokoh bin Naufal, ditanyakan ini kenapa. Warokoh bin Naufal kan tanya lah, Muhammad kenapa? Cerita, saya mengalami ini. Lalu Warokoh bin Naufal menjadi orang pertama yang menyadari bahwa Muhammad adalah nabi terakhir yang ditunggu-tunggu. Beberapa hari setelah itu Warokoh meninggal. Rasul bermimpi melihat Warokoh bin Naufal pakai baju putih. Beliau mengatakan, andai bukan penghuni surga, gak mungkin saya melihat Warokoh bin Naufal dalam mimpi dalam kondisi dia pakai baju. Ada orang-orang seperti itu. Nah, di antara orang-orang garis lurus ketika jahiliyah itu adalah Abu Musa al-Ash'ari dari Yaman. Ya dengar di Mekah ada yang ngaku jadi nabi. Wah, kayaknya ini yang ditunggu-tunggu. Lalu dia pergi ke Mekah, menyatakan masuk Islam di hadapan Rasul. Kemudian disuruh pulang mendakwahi kaumnya, lalu lama-lama kembali ke Mekah lagi, terus jihad sama Rasul sampai Rasul wafat. Lalu ikut jihad di masa Khalifah Abu Bakar Umar, jadi khalifah di di Basroh di zaman Umar. Kemudian di zaman Utsman dipindah jadi gubernur Kufah, terus meninggal. Di antara hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu adalah hadis ini tentang ada orang yang perang karena berani dan perang karena berani, dan ada yang perang karena fanatisme. Mana yang di jalan Allah? Jadi ternyata motivasi orang perang itu bermacam-macam. Ada yang perang karena uang, ada yang perang karena ideologi, ada yang perang karena fanatisme. Tapi ada orang yang perang sekedar menyalurkan minat dan bakat. Jadi saya itu pinter berkelahi, saya ini adrenalin tinggi senengannya gitu kan. Maka saya harus ikut perang hanya karena itu. Bukan soal ideologi, bukan soal kalau menang dapat apa, tapi hobinya di situ ada kesempatan melaksanakannya, dia melaksanakan karena itu. Dalam konteks hari ini, Pak, saya tahu ada sebagian orang yang jadi guru bukan karena ingin memintarkan murid, Pak. Ya jadi orang butuh duit, kayak ngisi waktu. Ada, beneran ada itu. Ya kayak ini biar ada kegiatan mulai ada sangne. Karena saya kan sekolah. Ini kan saya tahu. Jadi ada orang-orang tertentu yang melakukan kebaikan bukan karena Allah, juga bukan karena ria, tapi karena minat bakat saya di situ, passionnya saya di situ, dibayar saya tetap berangkat. Itu motivasi yang pertama. Jihad karena dia berani. Ada yang karena fanatisme. Mana yang di jalan Allah? Kata Rasul, yang di jalan Allah hanyalah orang yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah atau kalimat tauhid atau kalimat takwa atau kalimat thayyibah, namanya banyak, yaitu kalimat la ilaha illallah alias untuk memenangkan Islam. Itulah yang disebut sebagai jihad fi sabilillah, untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah, kalimat yang paling penting dalam kehidupan kita. Kalau jangan betul-betul ingat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Hidupku hanya untuk mengabdi kepada Allah. Jangan ingat itu pasti akan jadi orang baik. Oleh sebab itu kalimatullah atau kalimat tauhid la ilaha illallah ini, kalau jenengan perhatikan, diselipkan dalam berbagai jenis zikir atau berbagai jenis ibadah. Misalnya habis ini kan nanti sholat isya atau sholat maghrib.
Tadi sholat maghrib azan, ada asyhadu alla ilaha illallah, terus di akhirnya kan Allahu akbar, la ilaha illallah. Qomat pun juga demikian, beradhan, berqomat, takbiratul ihram. Salah satu variasi doa iftitah kan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk, diselipkan di awal sholat. Setelah sholat selesai, salah satu zikirnya juga membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barui pengajian ditutup dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian zikir pagi, zikir dan lain-lain diselipkan dalam berbagai momen. Inti dari hadis ini adalah kita harus berhati-hati dengan kebaikan yang kita lakukan hanya karena itu rutinitas atau hanya karena itu menyalurkan hobi. Kalau jenengan melakukan perbuatan baik karena itu rutinitas, karena itu hobi, karena minat bakat jenengan di situ, sekedar ngisi waktu. Kalau ibadah melakukan hal baik dengan niat seperti itu, jenengan tidak berdosa, tetapi juga tidak berpahala. Iman, termasuk hadir di majelis ilmu, yang ngenteni isya gitu kan, sekedar menunggu waktu isya itu niatkan dengan niat yang baik untuk thalabul ilmi atau niat untuk kebaikan-kebaikan yang lain. Itulah ya. Jadi di antara kajian kita di kesempatan kali ini adalah perbuatan yang baik harus diniati dengan niat yang baik. Dan ada satu hal ketinggalan penting banget. Di antara amal kita itu ada amal yang sifatnya adalah ibadah mahdhuf. Itu otomatis jenengan dianggap niat karena Allah kecuali jenengan riya. Misalnya kalau minum kan bisa jadi sekedar haus, bisa jadi untuk melancarkan nanti imami sholat isya. Yang pertama netral, tidak berpahala. Kalau diniati niat yang kedua itu dapat pahala, kan gitu ya. Tapi ada hal yang otomatis baik, sholat, puasa, zakat, haji, baca 2 kalimat syahadat, baca Quran, itu asalkan jenengan enggak riya, itu otomatis ikhlas. Hatta walaupun lupa berniat apa gitu, wah ngadeg Allahu Akbar, itu otomatis dianggap berpahala atau ikhlas. Beda dengan minum, itu harus diniati biar nanti sholat isyanya enak baru ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.